Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat belajar Islam yang semoga selalu diberikan taufik pertolongan oleh Allah untuk semangat dalam belajar. Kita lanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul. Kali ini saya membahas tentang Al-Hanifiyah di halaman 10. Penulis rahimahullah berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha." Artinya, ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk selalu taat kepadanya. Bahwa Al-Hanifiyah, yakni millah atau agama Ibrahim alaihissalam, adalah Anda beribadah hanya kepada Allah seraya mengikhlaskan agama kepadanya. Dengan itulah Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan seluruh manusia dan Allah menciptakan mereka. Sahabat sekalian, penulis di sini mengatakan, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk selalu taat kepadanya. Jadi penulis menggunakan kalimat talattuf, yaitu doa di mana penulis ingin menyentuh hati pembaca, menyentuh hati murid-muridnya. Dan ini sebagaimana pernah saya jelaskan di awal, seringkali penulis menggunakan kalimat-kalimat seperti ini dan di dalamnya ada faidah yang besar bahwa demikianlah seharusnya orang tua, karena orang tua adalah guru, selalu mendoakan anak-anaknya, selalu mendoakan murid-muridnya. Kemudian penulis menjelaskan tentang Al-Hanifiyah, yaitu risalah atau agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Jadi Al-Hanifiyah itu adalah millat Ibrahim. Millah atau agamanya Ibrahim. Istilah bagi agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Al-Hanifiyah, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian pula umat beliau diperintah untuk mengikuti agama Ibrahim ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nahl ayat 123. Allah berfirman, "Tsumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami telah mewahyukan kepadamu, yaitu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittabi' millata Ibrahim hanifa, agar kamu mengikuti millah atau agamanya Ibrahim, seorang yang hanif. Hanif itu artinya condong kepada tauhid. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah beliau itu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintah untuk mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Perintah kepada Nabi Muhammad juga merupakan perintah kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, lalu apa inti daripada agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Penulis mengatakan, "Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin." Bahwa inti daripada agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang sebutannya adalah Al-Hanifiyah adalah anta'budallaha wahdahu. Kamu beribadah hanya kepada Allah mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan seluruh ketaatan hanya untuk Allah.
Nah, itulah inti daripada agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana pula yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 ayat 27. Nabi Ibrahim alaihissalam dijelaskan oleh Allah Rabbul Alamin. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali kepada Allah yang telah menciptakanku. Jadi inti agama Nabi Ibrahim adalah berlepas diri dari segala peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah. Yang tadi diungkapkan oleh penulis, anta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Kamu beribadah hanya kepada Allah saja dengan mengikhlaskan segala ketaatan hanya untuk Allah. Inilah inti dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kemudian penulis mengatakan, wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dengan itulah Allah memerintahkan seluruh manusia, bahkan Allah menciptakan manusia tujuannya untuk itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia untuk mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh manusia tujuannya adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya ini bukan hanya dakwahnya Nabi Ibrahim, tapi juga dakwahnya seluruh para anbiya, sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surah An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh telah aku utus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa dakwah mereka? Ubudullah ijtanibut taghut. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan tinggalkanlah taghut, yaitu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Hanya saja kenapa ditekankan di sini millah Ibrahimnya atau agama Ibrahimnya alaihissalam? Pertama, karena Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Yang kedua, karena agama-agama lain senantiasa mengaku sebagai pengikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalaulah mereka betul-betul mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim atau pengikut Al-Hanifiyah, maka inti daripada Al-Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan berlepas diri dari segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata, kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'budun, arti kata ya'budun adalah yuwahhidun, mentauhidkanku. Wa 'azzamu ma amarallahu bihi at-tauhid, dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan beribadah hanya kepadanya. Wa 'azama naha anhu, dan larangan Allah paling agung adalah asyirku, yaitu menyekutukan Allah. Apa itu syirik? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu beribadah kepada selain Allah di samping dia beribadah kepada Allah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tadi kan sebelumnya penulis mengatakan, dengan itulah Allah memerintahkan manusia. Artinya Allah memerintahkan seluruh manusia untuk bertauhid kepadanya.
Wa khalaqahum laha, dan menciptakan mereka untuk tujuan itu, yaitu mentauhidkan Allah. Jika ditanya apa dalilnya? Dalilnya surah Az-Zariyat. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa arti beribadah kepadaku? Arti beribadah kepadaku yuwahhidun, beribadah hanya kepadaku. Kemudian penulis menjelaskan tentang pokok daripada tauhid. Beliau mengatakan wa'adham ma amarallah, perintah Allah yang paling agung ya tauhid. Apa itu tauhid? Yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Atau yang disebut dengan tauhid uluhiyah, karena memang inti daripada tauhid uluhiyah. Yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid rububiyah pada asalnya itu sudah ada dalam diri setiap manusia. Bahkan kaum musyrikin jahiliyah pun ketika ditanya siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, maka mereka semua menjawab Allah. Dan syirik, definisi yang paling singkatnya ya beribadah kepada selain Allah. Selain dia beribadah kepada Allah. Jadi penulis mengatakan a'zam ma amarallahu bihi at-tauhid. Perintah Allah yang paling agung tauhid. Hak Allah yang paling agung tauhid. Karena itu dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasul pernah bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Ya Mu'adz, apakah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya? Dan apakah hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah? Mu'adz bin Jabal menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian disampaikan oleh Rasul, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang wajib atas hamba-hambanya bahwa mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Adapun hak hamba yang pasti akan Allah penuhi, an la yu'adzib man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan menyiksa siapapun yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun atau sedikit pun. Jadi hak Allah paling agung adalah tauhid. Larangan Allah paling besar yang wajib dijauhi oleh setiap manusia adalah syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kajian kali ini ada beberapa kesimpulan, silahkan dicatat oleh sahabat sekalian. Yang pertama, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam secara khusus. Yang kedua, sebutan untuk agama Nabi Ibrahim adalah Al-Hanifiyah. Yang ketiga, inti ajaran Al-Hanifiyah adalah tauhid, dan ini pun merupakan inti risalah seluruh para nabi. Yang keempat, Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Yang kelima, tauhid itu menetapkan ibadah hanya kepada Allah dan berlepas diri dari segala peribadatan kepada selain Allah. Oleh karena itu rukun kalimat tauhid dua. Yang pertama itsbat, menetapkan, yaitu menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Yang kedua an-nafyu, menafikan, yaitu berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah. Kesimpulan yang keenam, orang yang sebatas mengakui kekuasaan Allah tetapi tidak menetapkan ibadah hanya kepada Allah, maka orang itu tidak dinamakan bertauhid. Dan yang ketujuh, kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah.
Sahabat sekalian yang semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami ilmu, inilah kajian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhukum fillah Abu Sumayyah bin Sarbini. Wassalamualaikum warahmatullahi